Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya membawakan sebuah topik kembali ya, question and answer. Jadi ini cukup sering juga ditanyakan oleh teman-teman sobat subscriber Kanda Data. Teh hitung saya bernilai negatif atau misalkan koefisien regresi saya bernilai negatif. Apa penelitian saya boleh dilanjutkan? Apa penelitian saya sudah benar? Apakah analisis saya sudah tepat? Begitulah kira-kira beberapa pertanyaan terkait dengan koefisien atau teh hitung bernilai negatif. Nah, kita akan membahas kenapa teh hitung regresi bisa bernilai negatif. Apa boleh? Nah, itu pertanyaannya ya. Untuk menjawab ini, saya akan meng-share sebuah contoh kasus ya untuk memudahkan dalam memahami untuk menjawab kenapa teh hitung regresi bisa bernilai negatif. Namun sebelum itu, saya informasikan pada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Ini adalah sebuah contoh, jadi saya hanya menggunakan N-nya 10 ya. Jadi kalau teman-teman silakan gunakan yang sesuai dengan standar pola data yang baik ya. Kita gunakan statistik dengan pola data yang baik. Nah, di sini ada N-nya 10. Variabelnya adalah penjualan produk dan harga jual. Nah, kira-kira siapa yang dipengaruhi dan siapa yang mempengaruhi? Melihat dari variabel ini, dapat kita lihat bahwa ternyata yang paling umum kita lihat di lapangan, tentunya kalau penjualan itu sangat terpengaruh oleh harga. Kalau harganya naik, maka bagaimana perilaku konsumen? Apakah akan penjualannya ikut naik apa ikut turun? Nah, itu ya yang akan menjadi concern kita pada kesempatan ini. Nah, untuk menjawab itu, di sini kita perlu melihat tah hitung itu rumusnya apa, formulanya apa. Nih, untuk tah hitung saya ini merujuk dari bukunya Coach Yohanes ya terkait dengan ekonometrik. Di situ juga ada bukunya Ghazali yang di Indonesia ya, kemudian ada juga Gujarati, kemudian ada Indra Ligator itu terkait dengan ekonometrika. Teman-teman bisa lihat kalau kita hitung regresi. Ini karena kita menggunakan regresi linear sederhana, artinya kita ada kita hitung untuk intercept dan ada juga kita hitung untuk koefisien yang variabel X ya, atau B0 dan B1. Kalau kita ingin melihat untuk teh hitung dari variabel harga jual, artinya kita ingin melihat dari B1 topi. Tanda topi ini menunjukkan bahwa ini adalah hasil estimasi. Rumusnya sama dengan B1 topi per S B1 topi. S itu apa? S itu adalah standar error. Standar errornya tentunya standar error yang variabel yang koefisien B1 ya. Jadi artinya koefisien estimasi dibagi dengan standar errornya. Jadi itulah adalah T hitung. Nah, kemudian standar error ini adalah akar kuadrat dari ragam atau varians. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk memudahkan kita lihat saja ya. Em, Kenapa bisa negatif? Kalau melihat dari rumus ini. Nah, kalau kita lihat, kita analisis dulu aja. Kita klik data, kemudian data analisis, kemudian di sini akan muncul, kemudian kita pilih yang regression, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita input untuk variabel Y, sekaligus dengan labelnya ya, supaya kita bisa akan melihat, eh, mengidentifikasi dengan mudah. Oh, ini variabel apa, ini variabel apa. Jadi kita dengan labelnya. Kemudian untuk input variabel X juga sama. Nah, selanjutnya kita aktifkan label, kemudian enable confidence level, dan outputnya kita letakkan atau simpan di sheet Excel yang sama di situ ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat outputnya. Langsung saja ya kita yang bagian ini ya. Kita copy saja ya di sini. Kita copy taruh di bawahnya.
Nah, nah, gini ya. Teman-teman sekarang Sobat Karena Data bisa lihat untuk harga jual. Nah, di sini. Nah, kita lihat teman-teman, T statistiknya bernilai negatif. Min 6,60436. Bagi teman-teman yang misalkan banyak juga ini ya teman-teman yang misalkan dalam skripsinya maupun tesisnya melakukan perhitungan secara manual. Kemudian akan membandingkan dengan T-tabel. Loh, kok saya misalkan nilai T-tabelnya 2,0 ya. Misalkan T-tabelnya 2. Kemudian tes statistiknya dia bilang min 6. Nah, min 6,6. Nah, di sini kan misalkan min 6,6. Yang tabelnya sini 2. Nah, banyak yang sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Seperti itu ya. Tapi ketika mengecek p-value, kok p-value-nya lebih kecil dari 5%. Misalkan kita menetapkan alfa 5%. Kok terjadi perbedaan antara perbandingan dengan T-tabel dengan p-value? Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa ketika ada tanda negatif, ini adalah menunjukkan arah. Ya, jadi tetap karena kita menggunakan misalkan menggunakan dua arah. Jadi kita tetap yang eh, nilainya ya 6,6. Tentunya 6,6 lebih besar daripada 2 tabel. Sehingga sama kesimpulannya dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Oke. Oke, clear ya kalau sampai sini ya. Terus kenapa bisa bernilai negatif? Kita lihat di sini variabel dari koefisiennya. Koefisien dari harga jual ini juga negatif, min 0,001397. Kalau kita hubungkan dengan rumus T hitung untuk B1 ya, B1 topi per SB1 topi, standar errornya ya. Nah, kalau kita lihat standar errornya kan positif. Kemudian koefisien estimasinya kan ini negatif. Negatif dibagi positif pasti negatif. Jadi letaknya di mana? Kenapa nilai T hitung bisa bernilai negatif? Ya karena koefisien estimasinya bernilai negatif. Itu jawabannya, ya. Sekali lagi, kenapa T hitung regresi bisa bernilai negatif? Karena koefisiennya juga bernilai negatif. Terus, kenapa? Dari mana bisa bernilai negatif? Ini dari pola datanya, ya. Jadi, kecenderungannya kan begini. Kalau kita lihat ya, ini penjualan dan harga jual. Penjualan 639, harga jual 18.000. Kita lihat harga jual naik dari 27.000, penjualan menurun, ya. Kemudian eh harga turun 21.000. Nah, ini kan pola data ya. Ini penjualan masih menurun. Tapi ketika dinaikkan, ketika harga harga naik, trennya atau kecenderungan dari data itu menunjukkan bahwa kalau harga semakin tinggi, ya, penjualan produknya akan semakin rendah, lebih rendah. Tapi kalau harganya semakin rendah, penjualannya akan relatif lebih tinggi. Nah, ini kita bisa lihat polanya karena datanya cukup sedikit. Coba kalau datanya ada 1.000, wah, kita susah ya. Makanya kita butuh alat estimasi ya. Silakan menggunakan regresi. Oleh karena itu ya dari sini makanya negatif. Jadi artinya apa? Kalau harga jual misalkan meningkat, maka penjualan produk akan menurun. Sebaliknya, kalau harga jual menurun, harga penjualan produk akan meningkat. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, jadi dari karakteristik data kita. Jadi tidak masalah. Jadi kalau teh hitung negatif atau koefisien estimasi negatif tidak masalah. Yang paling penting adalah tanda negatifnya itu sesuai dengan teori atau tidak. Contohnya begini, kalau kita ini kan sesuai teori. Nah, kalau misalkan kita menambah jumlah benih benih padi, kok
produksi padi menurun. Itu yang harus diwaspadai, bener enggak? Ya, misalkan seperti itu contohnya. Tapi kalau dalam kasus ini adalah sesuai dengan teori. Jadi jawabannya adalah apa boleh kalau koefisien estimasi negatif, statistik negatif, boleh ya. Jadi tidak tidak masalah. Jadi yang paling penting arahnya adalah sesuai dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau tidak sesuai, ya harus dideteksi ada masalah apa di lokasi penelitian. Kalau misalkan penelitian menggunakan data cross section misalkan ya harus benar harus ada justifikasinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Mohon maaf ya kalau saya lagi sedikit flu, jadi suaranya nggak banyak batuk ya. Oke, demikian. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.